Kita semua tahu pastinya dengan kisah Spider-Man. Spider-Man di dunia ini juga tidak jauh berbeda. Dia sudah menjadi Spider-Man selama 10 tahun dan telah melalui banyak hal. Tapi kisah kita tidak dimulai dengan Spider-Man yang satu ini, melainkan dengan seorang bocah remaja bernama Miles Morales. Miles sedang bersiap-siap pindah ke sekolah dan asrama barunya. Miles berhasil masuk ke sekolahan swasta mahal yang sangat bagus, dan hari ini adalah hari pertamanya. Dia ditawari ayahnya, seorang polisi, untuk disetiri ke sekolahan barunya, tetapi Miles menolak, dia bilang mau jalan sendiri saja. Miles terlihat kenal dan dekat dengan sangat banyak orang dari daerahnya, tetapi di tengah jalan dia tersandung dan jatuh di depan mobil ayahnya. Alhasil ayahnya jadi mengantar Miles. Dia terlihat tidak senang di mobil ayahnya, setengah karena dia malu diantar orang tuanya di hari pertamanya, dan setengah lagi karena sedikit kesal kepada ayahnya karena sudah memaksa dia pergi ke sekolahan ini. Ayahnya Miles melihat potensi besar dalam diri Miles, maka dari itu dia mendorongnya untuk mau masuk ke sekolahan bagus ini. Ayahnya juga sambil mengeluh soal Spider-Man di sepanjang jalan. Sampai di sekolahan, ayahnya membuat Miles malu dan memaksanya mengucapkan kata perpisahan di depan semua murid lainnya. Miles pun memulai kehidupan barunya di sekolahan itu. Hari-hari Miles dipenuhi dengan kelas dan PR. Miles telat masuk sebuah kelas, dan dia membuat sebuah lelucon, tapi yang tertawa hanya seorang gadis. Miles pun duduk dan menonton video yang sedang diputar. Miles kemudian terlihat mendapat nilai 0 untuk sebuah tes, tetapi gurunya tahu dia sengaja membuat tesnya 0 agar dikeluarkan dari sekolahan ini. Jadi gurunya memberi Miles tugas menulis sebuah esai. Miles bingung mau menulis apa di esainya, jadi dia menyelundup keluar dan pergi ke rumah pamannya, Aaron. Paman Aaron menanyakan soal sekolah barunya dan Miles memberitahu soal gadis yang tertawa tadi. Paman Aaron pun memberikan dia tips untuk mendekati para gadis, lalu kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat setelah melihat karya terbaru Miles. Mereka sampai di sebuah tempat di stasiun kereta bawah tanah. Miles dan Aaron pun mulai membuat sebuah grafiti dari karya terbaru Miles. Tanpa mereka ketahui, seekor laba-laba pelan-pelan mendekati Miles sembari mereka mengerjakan karya mereka. Saat sudah selesai, laba-laba itu tiba-tiba menggigit Miles, mengubah DNA milik Miles. Tetapi Miles santai saja dan membunuh laba-labanya. Miles lalu kembali ke asramanya dan tidur. Keesokan harinya, tiba-tiba tubuh Miles mengalami perubahan drastis. Celana dan bajunya jadi tidak muat, lalu semua inderanya juga meningkat drastis. Miles kemudian bertemu gadis yang kemarin yang memperkenalkan dirinya sebagai Wanda. Miles tidak bisa fokus dan karena gugup, langsung mempraktekkan jurus yang Paman Aaron ajarkan. Anehnya, tangan Miles tiba-tiba menempel dengan rambut Wanda. Karena tidak bisa lepas, Wanda mau tidak mau harus memangkas rambutnya. Miles makin kebingungan dengan semuanya ini, lebih parahnya, dia dikejar satpam sekolahan karena kabur semalam. Miles kabur ke sebuah ruangan dan karena tegang, tangannya jadi menempel lagi di pintu. Miles kelabakan, sampai-sampai dia menempel keluar bangunan. Wanda melihat Miles yang sedang mengalami kesulitan di luar itu. Entah bagaimana, Miles berhasil kembali ke dalam ruangannya dan melihat komik Spider-Man miliknya. Dia akhirnya sadar bahwa dia sekarang memiliki kekuatan Spider-Man. Dia mencoba menelpon pamannya dan ayahnya, tetapi tidak ada yang mengangkat, jadi Miles pergi kembali ke tempat kemarin dan melihat laba-labanya ternyata adalah laba-laba radioaktif. Di sana, indera keenam Miles menjadi aktif dan dia pun berjalan mengikuti petunjuk inderanya. Tiba-tiba Spider-Man terhempas masuk dengan Green Goblin. Miles melihat mereka bertarung sambil bersembunyi, tetapi pertarungan mereka menyebabkan Miles terseret ke dalam pertarungannya juga. Mereka sampai ke suatu ruangan besi besar. Miles tergelincir dan jatuh, tetapi Spider-Man berhasil menyelamatkannya. Di saat itu, mereka saling bisa menyadari bahwa mereka sama-sama memiliki kekuatan Spider-Man. Spider-Man menyuruh Miles bersembunyi dulu untuk sekarang, sementara dia melawan Goblin dan menghancurkan mesin besar di sini. Tiba-tiba datang seorang penjahat lain bernama Prowler. Spider-Man berusaha melawan Prowler dan Goblin, tetapi sialnya si Goblin berhasil menahannya. Seorang pria raksasa bernama Wilson Fisk, atau alias penjahatnya, Kingpin, kemudian muncul dari balik kaca ruang observasinya. Kingpin sedang berusaha membuka portal menuju dimensi lain dengan mesin ini, tetapi Spider-Man berkata bahwa kalau dia membuka portalnya, kota di atas akan hancur karena ledakan energinya. Kingpin tidak peduli dan tetap menyalakan mesinnya, membuat hal-hal aneh terjadi di kota. Spider-Man berhasil membebaskan dirinya, tetapi Goblin yang marah kemudian menghantamnya ke tengah-tengah pusaran energinya. Spider-Man mendapat sebuah penglihatan aneh, lalu alat itu tiba-tiba meledak. Miles menghampiri Spider-Man yang terlihat babak belur dan tertindih reruntuhan. Spider-Man mempercayakan alat yang tadinya mau dia gunakan untuk menghancurkan mesinnya dan menyuruh Miles bersembunyi.
Kingpin kemudian muncul dengan anak buahnya, dan karena marah rencananya digagalkan, dia membunuh Spider-Man. Miles menyaksikan semua itu sambil bersembunyi, dan sialnya, mereka menyadari keberadaan Miles. Kingpin pun menyuruh Prowler mengejarnya. Miles berusaha kabur dari Prowler. Prowler sangat gesit dan Miles nyaris saja tertangkap, tapi dia berhasil bersembunyi dan kabur dari Prowler. Miles yang sangat ketakutan kembali ke rumahnya, membuat ayah dan ibunya sangat cemas. Tidak lama kemudian, berita tentang kematian Spider-Man muncul di TV, membuat Miles merasa semakin bersalah karena tidak bisa membantu Spider-Man. Dia kabur lagi dari rumahnya dan pergi membeli kostum Spider-Man. Miles menghadiri pidato yang disampaikan istrinya Spider-Man, Mary Jane, dan jadi terinspirasi untuk menyelesaikan tugas Spider-Man. Miles mencoba untuk mengikuti jejak Spider-Man dan melompat dari atas gedung, tetapi dia tidak sukses, dan lebih parahnya lagi, alat yang Spider-Man titipkan malah rusak karena tertindih. Dengan kekecewaan besar, Miles pergi ke makam Spider-Man untuk meminta maaf. Tiba-tiba ada seorang pria menyentuh pundaknya, dan Miles yang terkejut mengeluarkan kejutan listrik dari tangannya, membuat pria itu pingsan. Anehnya, pria itu terlihat seperti Peter Parker, Spider-Man yang baru saja meninggal. Ternyata dia adalah Spider-Man dari tempat lain. Namanya adalah Peter B. Parker. Beda dari Spider-Man di dunia Miles, Spider-Man ini lebih tua. Dia sudah bercerai dengan istrinya karena takut untuk punya anak, dan sekarang hidup sendirian dan merasa sedih tiap hari. Suatu hari, dia tiba-tiba tersedot ke dimensi ini. Polisi tiba-tiba hadir di tempat itu dan Miles pun berusaha kabur sambil membopong tubuh Spider-Man ini. Walaupun mengalami kesulitan, Miles berhasil membawanya ke apartemen pamannya yang sedang pergi dan mengikatnya. Miles menanyakan ini dan itu, tetapi tiba-tiba Spider-Man itu berhasil melepaskan diri dan mau pergi. Miles memintanya mengajari cara menjadi Spider-Man, tapi Peter ini Spider-Man yang sinis dan dia tidak mau. Saat berusaha pergi, tubuh Peter tiba-tiba kejang-kejang karena dia dari dimensi lain. Dia mau segera kembali ke dimensinya, jadi dia mengambil alat milik Miles dan langsung pergi. Miles berusaha membujuknya untuk membantu mengalahkan Kingpin dan menghancurkan mesinnya, tetapi Peter bodoh amat dan tetap pergi. Miles kemudian jadi sangat terpuruk. Karena Peter melihat hal ini, dia jadi kasihan dan setuju untuk mengajari Miles. Setelah makan burger, mereka naik bis menuju perusahaan teknologi milik Kingpin untuk membuat alat baru, karena yang lama sudah rusak. Sampai di situ, Spider-Man menyuruh Miles menunggu di luar sementara dia masuk dan mencuri alatnya, tetapi Miles melihat Kingpin hadir di luar dan memutuskan untuk ikut Spider-Man masuk ke dalam. Di dalam, mereka berdua mendengar percakapan antara Doc Ock dan Kingpin. Doc Ock berkata bahwa hasil tes simulasi sudah menjanjikan, jadi mereka bisa menjalankan tes sesungguhnya besok. Setelah mereka pergi, Peter dan Miles pun masuk ke ruangan. Tangan Miles menempel lagi dan tidak bisa lepas, jadi Peter mengajarkannya untuk rileks agar tangannya bisa berhenti menempel. Tak terduga, Miles ternyata bisa menjadi kasat mata. Peter mendengar Doc Ock berjalan ke arah mereka, jadi dia menyuruh Miles melanjutkan mencuri data mereka. Benar saja, Doc Ock langsung masuk dan dia terlihat sangat tertarik terhadap Peter karena dia dari dimensi lain. Kemudian dia memperlihatkan pakaian supernya dan menahan Peter. Peter menyuruh Miles pergi duluan dengan komputer mereka. Saat kabur, Miles bertabrakan dengan Wanda, tapi dia tidak sadar. Peter dan Miles berhasil melarikan diri dari Doc Ock, tapi malah bertemu banyak pegawai Kingpin. Mereka pun lanjut melarikan diri keluar bangunan. Peter memberikan Miles alat penembak jaring, tetapi Miles masih sama sekali tidak bisa memakainya. Doc Ock berhasil mengejar mereka dan memojokkan Miles. Di saat itu Miles mengikuti instingnya dan berhasil menggunakan alat penembak jaringnya, tetapi sialnya Peter tiba-tiba mengalami serangan dimensi lagi. Doc Ock menggunakan kesempatan ini untuk merebut kembali komputernya. Di saat mereka tersudut, tiba-tiba muncul orang lain mirip Spider-Man yang dengan cepat mengalahkan Doc Ock dan mengambil komputernya lagi. Ternyata dia adalah Wanda, yang nama aslinya sebenarnya Gwen. Dia juga datang dari dimensi lain. Di dunianya, dia yang digigit laba-laba radioaktif dan menjadi Spider-Woman. Dia kehilangan teman baiknya, Peter Parker, dan sejak saat itu tidak mau berteman lagi karena takut kehilangan. Gwen tiba-tiba terlempar ke dunia ini seminggu sebelum kejadian di bawah tanah terjadi. Indra laba-labanya menyuruhnya ke sekolah Miles, dan sekarang dia baru tahu alasannya. Kingpin yang marah, teringat akan saat-saat terakhir istri dan anaknya. Inilah alasan dia ingin membuka portal dimensi lain. Untuk mencari istri dan anaknya dari dimensi lain dan membawa mereka ke sini. Di bis, Miles menceritakan semua yang terjadi kepada Gwen. Mereka terlihat bisa saling mengerti keadaan satu sama lain dan dengan mudah menjadi dekat. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah Peter dan disambut oleh Bibi May.
Dia kaget melihat Peter, tetapi dengan cepat mengerti keadaan mereka dan mengajak mereka ke persembunyian Peternya yang sudah meninggal. Mereka naik lift ke bawah tanah, ke persembunyian canggih milik Peter dunia ini. Di sana, May menjelaskan apa yang Peter sudah temukan sebelum dia meninggal, menjelaskan rencana Kingpin dengan detail. Kemudian, mereka bertemu 3 manusia laba-laba lain, yaitu Spider-Noir, seorang detektif berkekuatan laba-laba. Penny Parker, seorang gadis jenius dengan robot laba-laba, dan Peter Porker, seekor babi laba-laba yang bisa berbicara. Mereka semua datang kemari karena mesin dimensi Kingpin dan sedang berusaha pulang. Mereka harus ke mesin itu agar bisa pulang, tetapi ada yang harus tinggal di sini untuk menghancurkan mesinnya. Miles tidak setuju, dia mau mereka semua kembali pulang dengan selamat dan mengatakan dia yang akan menghancurkan mesinnya. Mereka langsung menguji Miles, dan Miles terlihat belum siap untuk menjadi seorang Spider-Man. Miles merasa sedih dan tidak berguna, jadi dia tiba-tiba mengaktifkan kemampuannya menjadi kasat mata dan naik liftnya keluar. Dia kemudian pergi ke tempat Paman Aaron, tetapi sedang tidak ada orang. Ketika dia sedang meninggalkan pesan, tiba-tiba dia melihat Prowler masuk. Miles sangat terkejut melihat bahwa Paman Aaron adalah si Prowler selama ini. Dia berusaha kabur, tetapi Prowler melihatnya sekilas dan langsung mengejarnya. Miles kembali kejar-kejaran lagi dengan Prowler. Sama seperti sebelumnya, dia berhasil melarikan diri dengan bersembunyi. Tapi kali ini, Prowler sudah lebih pintar dan sengaja melepaskannya untuk mengikutinya. Peter, Gwen, dan yang lain sedang merundingkan siapa yang akan tinggal untuk menghancurkan mesinnya, ketika Miles tiba-tiba kembali sambil ketakutan. Dia memberitahu pamannya adalah si Prowler dan beberapa saat kemudian, semua anak buah Kingpin datang ke rumah Peter. Pertarungan pun terjadi antara semua manusia laba-laba melawan semua anak buah Kingpin. Peter menyuruh Miles kabur dengan alat baru mereka, tetapi Prowler berhasil mengejarnya dan kali ini menyudutkannya. Miles langsung membuka topengnya dan memohon kepada pamannya. Pamannya sangat kaget melihat Miles. Kingpin menyuruh Aaron cepat membunuh Miles, tetapi Aaron malah melepaskannya, jadi Kingpin menembak Aaron. Miles dengan ketakutan membawa Aaron pergi, dan sialnya, ayahnya Miles melihatnya. Di detik-detik terakhirnya, Aaron meminta maaf sudah mengecewakan Miles. Sesaat kemudian, ayahnya Miles muncul, jadi Miles langsung kabur. Ayahnya melihat tubuh Aaron dan langsung menjadikan Spider-Man buronan. Kembali di ruang asramanya, Miles sangat frustrasi akan segala yang terjadi. Peter dan kawan-kawan datang menghampiri Miles dan memberitahukan bahwa mereka semua tahu perasaan Miles. Mereka semua sudah kehilangan seseorang yang dekat di hidup mereka. Tiba-tiba teman sekamar Miles datang. Mereka mencoba bersembunyi tapi ketahuan dan temannya jadi pingsan. Mereka memutuskan bahwa Miles belum siap. Yang lain akan kembali ke dimensinya dan Peter akan tinggal untuk menghancurkan mesinnya. Peter menyuruh Miles mengendalikan kekuatannya, tetapi dia masih belum bisa. Jadi dengan berat hati, Peter menjerat Miles di kursi dan mengatakan bahwa untuk menjadi Spider-Man hanya butuh sebuah lompatan iman. Tidak lama kemudian, ayahnya Miles datang dan dari luar, dia meluapkan isi hatinya kepada Miles. Dia tahu Miles adalah anak yang berpotensi besar, dan dia meminta maaf kalau sudah mendorong terlalu banyak ekspektasi kepada Miles. Setelah mendengar itu semua, Miles mengumpulkan niatnya dan dia berhasil melepaskan diri menggunakan Venom Strike-nya. Miles kemudian pergi menemui May dan mengambil sebuah kostum dan peralatan Spider-Man. Dia pergi memanjat sebuah gedung dan melompat dari gedung itu. Inilah lompatan iman Miles. Kita menyaksikan perubahan Miles dari seorang remaja menjadi seorang Spider-Man di adegan ini. Peter dan kawan-kawan dengan mudah menyusup ke pesta yang Kingpin adakan karena semua pelayannya memakai kostum Spider-Man. Peter bertemu Mary Jane di situ dan jadi kagok, menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Mary Jane ini, padahal dia bukan mantan istri Peter. Setelah itu, mereka berhasil mengikuti Kingpin masuk ke laboratorium bawah tanahnya dan ke ruangan mesin itu. Saat Peter mau mematikan mesinnya, Kingpin ternyata sudah menunggu mereka dan dia menyuruh seluruh anak buahnya menghentikan mereka. Doc Ock berhasil menahan Peter, dan ketika dia mau menghabisi Peter, Miles muncul dan membantu mereka semua. Peter sangat bangga karena Miles sudah berhasil menjadi Spider-Man. Kingpin kemudian meningkatkan intensitas mesinnya, membuat benda-benda dari dimensi lain bermunculan. Pertarungan pun berlanjut antara anak buah Kingpin dan para Spider-Man. Spider-Noir berhasil mengalahkan Tombstone, kemudian Penny, Porker, dan Spider-Noir berhasil mengalahkan Scorpio, walaupun robot Penny jadi hancur. Miles membantu Gwen dan Peter melawan Doc Ock. Ketika Doc Ock meluncur ke arah mereka, tiba-tiba dia tertabrak truk dan langsung lumpuh. Miles kemudian mengambil alat mereka dan melakukan manuver luar biasa untuk lompat ke arah panelnya.
Mereka pun berhasil mengambil kendali mesin itu, dan Miles mengirim mereka satu persatu kembali ke dimensinya, dimulai dengan Penny Parker, kemudian Spider-Noir, diikuti oleh Peter Parker. Saat waktunya Gwen kembali, dia membuka diri dan mau menjadi teman Miles. Kemudian Gwen pun kembali ke dimensinya. Saat waktunya Peter kembali, Kingpin tiba-tiba muncul, membuat Peter berubah pikiran dan menyuruh Miles langsung menghancurkan mesinnya saja. Miles tidak mau dan dia melumpuhkan Peter dengan gerakan yang Peter gunakan sebelumnya. Peter takut untuk kembali, tetapi Miles mengingatkan bahwa untuk jadi Spider-Man hanya butuh lompatan iman. Peter pun akhirnya kembali ke dimensinya. Sekarang Miles harus melawan Kingpin sendirian. Miles memulai pertarungannya dengan Kingpin, tetapi Kingpin adalah seseorang yang sangat kuat. Dia berhasil menahan Miles, tetapi karena melihat bayangan istri dan anaknya, Miles berhasil lepas. Ayah Miles berhasil sampai ke ruang observasi dan memanggil bala bantuan polisi lain. Miles mengerahkan segala kekuatannya untuk melawan Kingpin, tetapi Kingpin sangat kuat dan Miles jadi kesulitan. Kingpin berhasil menyudutkan Miles dan menghantamnya dengan seluruh tenaganya, membuat Miles tersungkur. Miles melihat ayahnya di kejauhan menyemangati Spider-Man, dan dia pun mengumpulkan tenaganya untuk bangkit. Miles kemudian menggunakan gerakan yang diajarkan Paman Aaron dan menyetrum Kingpin, meluncurkannya ke panel untuk menghancurkan mesin dimensinya. Sebelum hancur, Miles melihat sebuah jaring dimensi-dimensi di mana Spider-Man lain berada. Di luar, Miles menelpon ayahnya dan meminta maaf atas kelakuannya. Ayahnya pun meminta maaf atas cara didiknya yang terlalu keras. Miles kemudian datang menghampiri ayahnya, masih di dalam kostum, dan tiba-tiba memeluknya. Spider-Man telah berhasil mengalahkan Kingpin dan menyelamatkan kotanya, dan juga dimensi-dimensi lain. Sekarang kota ini memiliki Spider-Man baru. Walaupun belum lama menjadi Spider-Man, tetapi Miles terlihat sudah mahir dan nyaman dengan kemampuan-kemampuannya. Miles kembali menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa penyesalan, begitu juga dengan Spider-Man lainnya. Kita melihat Gwen akhirnya bisa bergerak maju dan memiliki teman baru lagi. Peter juga menghampiri mantan istrinya untuk berbaikan. Inilah kisah Spider-Man terbaru kita, Miles Morales. Tetapi kisah Miles tidak berhenti di sini. Sebuah portal tiba-tiba muncul saat Miles sedang berbaring, menandakan petualangannya di dimensi lain masih berlanjut.